Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona an nadhura anfusana ma qaddamat lighad. As-salatu wassalamu ala khairil ibad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil ma'ad. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Saat ini kita sedang berada di era Super Smart Society 5.0 yang merupakan the Big Bang of Information. Era menjamurnya berbagai media komunikasi dan informasi yang semakin mengagumkan. Diiringi perkembangan teknologi yang semakin canggih, media sosial telah memikat hati sebagian besar masyarakat dunia untuk memeratkan percaturannya. Namun sangat disayangkan, hadirin, jika dilihat dari penduduk Indonesia yang berselancar di dunia maya, realita pengguna media sosial banyak disalahgunakan. Tayangan anarkis yang tak dapat dijadikan tontonan, pornografi dan buka-bukaan tak dapat lagi dikendalikan, bahkan konflik pribadi maupun golongan tak jarang diperlihatkan. Inilah, hadirin, gambaran kecil dari sebagian pengguna media sosial yang kurang bijak dalam menggunakannya. Oleh karena itu, dalam momentum yang penuh dengan ukhuwah ini, perkenankanlah kami untuk menyampaikan syarhil Quran yang berjudul Cerdas dan Kritis dalam Bermedia Sosial, dengan landasan firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan yang akhirnya kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Hadirin rahimakumullah, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam kitab tafsirnya Al-Misbah jilid 12 halaman 587 sampai 590 menjelaskan bahwa lafaz an-naba berarti berita yang penting, sedangkan lafaz khabar berarti kabar secara umum baik penting maupun tidak. Sedangkan asbabun nuzul ayat ini bersebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani yang bersumber dari Jabir bin Abdillah, Alaqamah bin Najlah dan Ummu Salamah berkenaan kebohongan yang disampaikan Al-Walid bin Uqbah kepada Rasulullah ketika Rasulullah hampir terprovokasi melakukan tindakan destruksi. Maka turunlah teguran, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Jika datang orang fasik membawa berita kepadamu, maka bertabayunlah. Dengan demikian, ayat tadi memberi pelajaran kepada kita akan pentingnya memilih informasi yang kita terima dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Jika hal tersebut dihubungkan dengan bermedia sosial, maka hendaklah memperhatikan nilai moral dan etika dalam menggunakannya. Dikutip dari detik.com, pada tanggal 14 Februari mencatat bahwa jumlah pengguna internet Indonesia di awal tahun 2023 mencapai 212,9 juta jiwa. Angka tersebut, hadirin, mengalami kenaikan sebanyak 5,2% atau 10 juta jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu. Namun sangat disayangkan, hadirin, di sisi lain media sosial mulai berubah fungsi, bukan hanya sebagai alat komunikasi, tetapi menjadi tempat meluapkan emosi, cyberbullying, cyberhack, dan cyberhoax. Hoax tampil layaknya fakta, dikemas sedemikian rupa, akhirnya pembaca percaya dan terbedaya, lalu disebarkan ke jagat maya, sehingga menebarlah kebohongan, muncullah ketakutan, bahkan hancurlah kehormatan si korban. Peristiwa ini adalah sebagian kecil dari gambaran masyarakat di mana telah bergesernya nilai moral dan agama. Naluri sudah tak sanggup berkata karena hati dan pikiran telah durjana. Lalu, bagaimanakah sikap Islam dalam menanggapi persoalan tersebut? Sebagai jawabannya, mari kita renungkan kembali ke firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 110 sebagai berikut. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar
walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Shadaqallahul azim. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Hadirin para pencinta Al-Quran yang dirahmati Allah, Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya Al-Quran Al-Azim menjelaskan bahwa lafaz kuntum khaira ummatin, kalian adalah sebaik-baik umat. Makna yang dimaksud adalah sebaik-baik umat manusia bagi umat manusia yang lainnya, yang mendatangkan manfaat. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar, menyeru pada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Oleh karena itu hadirin, hendaklah kita memanfaatkan media sosial sebagai media dakwah dan mampu merubah moral masyarakat dari moral yang bejat menuju moral yang taat, dari pikiran yang sesat menuju pikiran yang sehat, yang tentunya mendatangkan manfaat bukan mudarat. Dari uraian tadi hadirin, dapat kita ambil mutiara kesimpulan menjadi 3. Yang pertama, pengguna media sosial hendaklah berpikir cerdas dan berintegritas. Yang kedua, iman dan takwa merupakan kunci sukses dalam membentengi diri di era Super Smart Society 5.0. Dan yang ketiga, mengajak manusia kepada kebaikan, menyeru pada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar adalah kunci kesuksesan di dunia dan akhirat. Sepakat? Sebagai pemungkas, kami akan menutup dengan sebuah syair lagu yang telah kami rubah liriknya. Wahai generasi muda, marilah kita untuk saling berbenah, tunjukkan pada dunia, tebarkanlah akhlak mulia dengan iman dan takwa. Tanamkan selalu di dalam jiwa untuk negeri tercinta Indonesia yang selalu jaya. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.